Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriana dengan ujung NIM 61. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling psikoanalisis. Yang pertama ada pengertian, yaitu menurut Sigmund Freud, tokoh yang pertama kali mengembangkan teori psikoanalisis. Menurutnya, perilaku manusia sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar, yaitu bagian pikiran yang menyimpan pengalaman, keinginan, dan konflik yang tidak kita sadari. Dalam pandangan Freud, masalah psikologi seseorang sering muncul karena konflik yang terjadi di dalam diri, terutama konflik yang berasal dari pengalaman masa kecil. Pengalaman yang tidak terselesaikan itu bisa tersimpan di alam bawah sadar, dan kemudian memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertingkah laku ketika sudah dewasa. Nah, karena itu dalam pendekatan psikoanalisis, konseling dilakukan dengan cara membantu individu menyadari kembali pengalaman atau konflik yang tersembunyi di alam bawah sadar, sehingga klien bisa memahami dirinya sendiri dengan baik dan perlahan mengatasi masalah yang dialaminya. Yang kedua ada konsep-konsep utama dalam psikoanalisis. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir, dalam teori psikoanalisis ada beberapa konsep utama yang menjelaskan bagaimana kepribadian manusia terbentuk. Salah satu konsep penting adalah struktur kepribadian, yaitu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah bagian kepribadian yang berisi dorongan atau keinginan dasar manusia seperti kebutuhan makan, kesenangan, dan dorongan biologis lainnya. ID bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu ingin segera memuaskan keinginan tanpa mempertimbangkan aturan atau kenyataan. Yang kedua ada ego, adalah bagian yang berfungsi menengahi antara keinginan ID dan kenyataan. Ego bekerja secara rasional dan membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih realistis. Yang ketiga ada superego, adalah bagian yang berkaitan dengan nilai moral, norma, dan aturan yang dipelajari dari lingkungan seperti keluarga dan masyarakat. Jadi ketiga bagian ini selalu saling berinteraksi. Jika terjadi konflik di antara ketiganya, maka seseorang bisa mengalami kecemasan atau masalah psikologis. Yang ketiga ada teknik konseling psikoanalisis. Dalam pendekatan psikoanalisis ada beberapa teknik yang digunakan konselor untuk membantu klien menggali pengalaman atau konflik yang ada di alam bawah sadar. Yang pertama itu ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini adalah teknik di mana klien diminta untuk mengungkapkan semua pikiran, perasaan, atau hal yang muncul di pikirannya tanpa disaring. Jadi klien bebas berbicara tentang apa saja, bahkan hal yang tak terlihat tidak penting. Melalui teknik ini, konselor bisa melihat pola pikir klien dan menemukan kemungkinan adanya konflik yang tersembunyi di alam bawah sadar. Kadang dari cerita yang tak terlihat justru muncul pengalaman masa lalu yang memengaruhi kondisi klien saat ini. Yang kedua itu ada analisis mimpi. Freud percaya bahwa mimpi adalah jalan menuju alam bawah sadar, karena itu mimpi sering dianalisis dalam konseling psikoanalisis. Konselor biasanya meminta klien menceritakan mimpi yang dialaminya. Dari mimpi tersebut, konselor mencoba memahami makna tersembunyi yang mungkin berhubungan dengan keinginan, ketakutan, atau konflik yang tidak disadari oleh klien. Terus yang ketiga itu ada analisis transferensi. Transferensi ini terjadi ketika klien memindahkan perasaan atau emosi yang pernah ia rasakan terhadap orang lain di masa lalu kepada konselor. Misalnya, klien merasa sangat marah, takut, atau justru sangat dekat dengan konselor tanpa alasan yang jelas. Hal ini bisa terjadi karena konselor mengingatkan klien pada seseorang di masa lalu seperti orang tua atau orang penting lainnya. Yang keempat ada dinamika kepribadian. Dalam psikoanalisis, dinamika kepribadian berkaitan dengan bagaimana konflik dalam diri seseorang terjadi dan mempengaruhi perilaku. Freud menjelaskan bahwa konflik sering terjadi antara dorongan dari ID yang ingin dipenuhi secara cepat dengan aturan moral dan superego. Ego kemudian berusaha menyeimbangkan keduanya agar seseorang tetap bisa berfungsi dengan baik di lingkungan sosial. Ketika konflik ini terlalu kuat, seseorang bisa mengalami kecemasan. Untuk mengurangi kecemasan tersebut, ego biasanya menggunakan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism, seperti menolak kenyataan, memindahkan emosi ke orang lain, atau menekankan pengalaman yang menyakitkan ke alam bawah sadar. Yang kelima ada tujuan konseling psikoanalisis, yaitu tujuan utama konseling psikoanalisis adalah membantu individu menyadari konflik yang tersembunyi di dalam alam bawah sadar. Dengan menyadari konflik tersebut, klien diharapkan bisa memahami penyebab masalah yang dialami, terutama yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Melalui proses konseling, klien juga dibantu untuk mengekspresikan perasaan yang selama ini terpendam dan menemukan cara yang lebih sehat dalam menghadapi masalah. Dengan begitu, klien dapat memperoleh pemahaman diri yang lebih dalam dan mampu mengubah pola
perilaku yang sebelumnya bermasalah. Yang keenam, ada peran konselor dalam konseling psikoanalisis. Dalam pendekatan psikoanalisis, konselor memiliki peran sebagai pendengar dan pengamat yang membantu klien menggali pengalaman yang ada di alam bawah sadar. Konselor biasanya tidak terlalu banyak memberikan nasihat secara langsung. Sebaliknya, konselor membantu klien untuk berbicara secara bebas tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman yang pernah dialami. Jadi, melalui proses ini, konselor dapat membantu klien menemukan pola-pola tertentu dalam kehidupan mereka, sehingga klien bisa lebih memahami diri sendiri dan konflik yang dialaminya. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kepribadian manusia, terutama mengenai pengaruh pengalaman masa kecil terhadap perilaku seseorang ketika dewasa. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan. Proses konseling psikoanalisis biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena fokusnya adalah menggali pengalaman masa lalu secara mendalam. Selain itu, pendekatan ini juga dianggap kurang praktis jika digunakan untuk menangani masalah yang membutuhkan penanganan cepat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.